Nanti kalau ditangkap, kemudian timbul narasi kriminalisasi ulama. Ulama macam apa yang nggak seperti itu? Ulama yang benar itu adalah menuntun, memandu, dan memberikan keteduhan bagi jamaah. Bukan ulama yang menyesatkan, ulama yang menjerumuskan, ulama yang sering berbohong seperti Andri Kurniawan. Sejak tanggal 9 Juli 2015, ulil amri umat Islam seluruh Indonesia adalah ulama. Pernah dengar enggak fatwa itu? Enggak. Kenapa? Tidak boleh disosialisasikan. Pasca muktamar, pasca pertemuan itu, Komisi Fatwa seluruh ulama seluruh Indonesia, Profesor Din dipanggil ke istana dan diancam kalau fatwa ini disosialisasikan di seluruh Indonesia, beliau akan menggerakkan TNI Polri untuk menghabisi ulama di Indonesia. Ketika Presiden Cina memerintahkan untuk menghadapi umat Islam Indonesia, pemerintah diminta untuk melakukan dengan hard power. Akhirnya perintah Presiden Cina langsung dilaksanakan. Yang pertama, yang disiapkan Brimob. Yang kedua, Densus 88. Yang ketiga, pasukan BIN. Yang keempat, Wakapolri mengumumkan pakai preman. Kenapa ulama-ulama berada di garda terdepan? Contoh Ahok seperti itu. Kalau umat Islam diam di rumah, habis Pak, karena sudah ada paket. Paket itu apa? Ahok 2019 harus jadi RI 2. Itu paket dari Cina. Cina memberikan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun dan sudah disiapkan ribuan triliun yang lagi. Paket pertama Ahok harus jadi gubernur DKI, sudah kan? Habis itu paket kedua Ahok harus jadi RI 2 2019. Gagal kan? Karena ulama turun jalan, ya kan? Nah, paket ketiga Ahok harus jadi RI 1 2024. Coba kalau umat Islam diam duduk di rumah, cuma yang penting kita taklim aja sudah, masa bodoh terhadap itu, habis kita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kemarin saya melakukan kontra opini terhadap ujaran seorang ustadz yang bernama Dr. Syafiq Risa Basalamah, karena dia mengatakan orang Indonesia yang beragama Islam selayaknya tidak dekat atau bersahabat dengan umat yang bukan beragama Islam. Saya mendapatkan banyak masukan, terima kasih pada sahabat Indonesia yang menonton tayangan YouTube kanal Anak Bangsa. Dan sekarang saya agak jengah lagi karena ada ustadz yang serupa, namanya Ustadz Andri Kurniawan. Ini orang Malang kalau tidak salah. Dia Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Malang, DDII. Ini orang ini memang agak aneh ya. Sering menghina presiden, kemarin memfitnah PDIP ada sekian ratus komunis, kemudian banyak hal. Nah, kalau kita lihat ceramahnya yang tadi, ini kan orang yang bermimpi, berhalusinasi seolah-olah Presiden Jokowi itu adalah bawahannya Presiden Cina. Dikatakan Presiden Cina memerintahkan pada Jokowi. Emang siapa Presiden Cina kok bisa memerintah Presiden Jokowi? Ini ustadz ini menyesatkan orang. Seolah-olah Jokowi diperintahkan untuk memusuhi orang Islam, menangkap para ulama, diturunkanlah Densus 88, BIN, kemudian Brimob. Aduh ya Allah, orang ini menyesatkan, luar biasa menyesatkan. Berhalusinasi yang sangat pekok, luar biasa. Dia bicara pasti tanpa data. Dia hanya bicara dengan penuh prasangka.
Andri Kurniawan ini banyak kadrun berat. Orang yang berbicara asal jeplak tanpa mengingat bahwa dia lahir dan hidup di Indonesia. Dia makan di Indonesia. Nenek moyangnya orang Indonesia. Anak cucunya nanti juga hidup dari tanah dan air Indonesia. Mengapa Indonesia yang rumah sendiri diserang habis-habisan? Bagi saya, Andri Kurniawan ini adalah orang yang sangat mengidolakan faham pro-khilafah. Dan bagi saya ini proksi saja. Dia ini hanya proksi, hanya boneka yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang pro-khilafah untuk menguasai Indonesia. Ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Jangan bicara bagaimana meluruskan moral dan akhlak umat. Dia hanya sekedar menyesatkan jamaahnya. Dan saya yakin tidak laku. Dan saya harus melawan. Saya mengajak sahabat Indonesia yang cinta Indonesia, yang cinta merah putih, cinta Pancasila, harus melakukan counter opini kalau ada orang-orang seperti Andri Kurniawan. Saya tidak akan membahas ujarannya dia karena nggak masuk akal. Presiden Cina menelpon Jokowi, sok tahu loh. Asal aja. Kok tahu-tahunya Presiden Cina menelpon memerintahkan Brimob Densus 88 untuk menangkapi para ulama, para imam masjid. Ini kan aneh, memprovokasi. Nah, pertanyaan saya sekarang, kenapa negara kok diam saja? Kalau kita lihat di tayangan YouTube-nya Andri Kurniawan banyak sekali dan semua itu bersifat destruktif. Semuanya provokatif. Kenapa dibiarkan? Apa bedanya dia dengan Alfian Tanjung? Alfian Tanjung sudah ditangkap dan ditersangkakan dan dihukum. Ini kok dibiarkan saja? Tidak ada satupun kalimat dari Andri Kurniawan itu yang benar. Andri Kurniawan ini salah satu orang yang terjangkit komunis fobia atau Cina fobia. Kenapa kok takut sekali dengan Cina di Indonesia? Orang RRC yang datang ke Indonesia kalau nggak salah sekitar 21.000, mungkin lebih. Bandingkan berapa orang Indonesia yang bekerja di RRC, 85.000 lebih. Penduduk RRC berapa? 1,2 miliar lebih. Penduduk kita cuma 270 juta. Artinya secara persentase kita jauh lebih banyak orang kita yang bekerja di Cina dibandingkan orang Cina yang di sini. Mungkin terlihat di daerah Konawe, mungkin di dekat Kendari atau di Morowali banyak orang Cina di sana. Memang bekerja. Mereka berinvestasi untuk menambang nikel, mereka membangun smelter nikel, dan mereka membuat pabrik barang jadi turunan dari nikel. Itu memang kita undang. Apa salahnya? Karena mereka punya teknologinya, kita tidak punya. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai semua pekerjaan sampai level yang paling bawah pun diambil oleh orang asing, termasuk Cina. Ini juga pesan saya buat pemerintah. Supir truk, kenapa harus orang Cina juga? Bisa juga orang Indonesia, banyak. Kalau saya jadi pemerintah, saya akan rekrut pemuda sekitar 25.000, seperti komponen cadangan kemarin. Saya akan didik, saya kirim ke Cina untuk belajar teknologi bagaimana mengolah nikel. Karena niat baik pemerintah ya untuk mendatangkan investasi ke Indonesia ini dimanfaatkan ini kayak orang-orang seperti Andri Kurniawan ini. Saya melawan narasi yang dibangun oleh orang-orang seperti Andri Kurniawan
Karena apa? Menyesatkan, dan hoax sifatnya adalah post-truth. Dia selalu menyemburkan kebohongan setiap saat, setiap waktu. Dan karena jamaahnya daya literasinya rendah, sehingga dipercaya seolah-olah benar. Ini rasis sekali. Nanti yang terjadi adalah mereka membenci orang Cina. Padahal dalam kenyataannya setiap hari kita harus bergandengan dengan suku apapun, etnis apapun, termasuk Cina, Arab, atau Turki, atau siapa sajalah. Mereka sudah menjadi bagian dari Indonesia. Jangan sampai narasi yang dibangun oleh Andri Kurniawan ini, orang-orang yang tidak bersalah ini, sahabat-sahabat saya ini, akhirnya jadi korban. Sahabat Indonesia, ini kesekian kalinya saya mengkritisi orang-orang seperti Andri Kurniawan. Bukan saya melawan ulama, tapi saya meluruskan karena apa yang dikatakan Andri tidak benar alias bohong semata. Dan yang kedua, saya menghimbau kepada pemerintah, kepada negara, mbok yao jangan diam saja Bapak. Tangkap orang-orang seperti ini karena akan menimbulkan kerusakan yang masif buat masyarakat Indonesia. Dampak ikutannya, dampak kerusakan yang ditimbulkan atau collateral damage yang ditimbulkan oleh orang-orang seperti Andri Kurniawan ini banyak sekali. Tolong peduli dengan sumber daya manusia. Jangan sampai ada anak-anak muda kita disesatkan oleh orang-orang seperti Andri Kurniawan. Dan yang sejenis Andri Kurniawan ini masih banyak Bapak Ibu. Kenapa kita tidak berani tegas? Kenapa kita tidak melawan narasi kriminalisasi ulama dengan juga membeberkan bukti-bukti nyata bahwa mereka sedang menghancurkan Indonesia? Kenapa takut sekali dengan framing-framing orang-orang tidak jelas? Banyak ulama yang besar yang kita hormati, Habib Lutfi, Mustafa Bisri, Quraisy Shihab, Tuan Guru Bajang, masih banyak ulama yang harus kita anuti. Bukan orang-orang seperti Andri Kurniawan, Syafiq Rizal Basalamah, atau siapa-siapa yang lain lah. Sahabat Indonesia, yang ketiga juga saya mohon kepada pemerintah harus memberikan penjelasan secara clear tentang orang-orang Cina yang datang bekerja di Indonesia. Kami mencari informasi yang berserak di media, tapi sebetulnya kami menunggu paparan yang lebih clear dari pemerintah. Tapi saya punya keyakinan tidak akan ada niat dari pemerintah siapapun dia, presidennya, untuk mengobrak-abrik orang Islam di Indonesia. Entah dari negara Cina, negara Arab, negara Amerika, ataupun tidak pernah pemerintah akan membiarkan akan mengobrak-abrik umat Islam atau umat agama lain di Indonesia. Saya mempunyai keyakinan kuat untuk itu. Jadi Andri Kurniawan, hati-hati. Jangan membangun narasi yang menyesatkan. Nanti kalau ditangkap, kemudian timbul narasi kriminalisasi ulama. Ulama macam apa yang gak seperti itu? Ulama yang benar itu adalah menuntun, memandu, dan memberikan keteduhan bagi jamaah. Bukan ulama yang menyesatkan, ulama yang menjerumuskan, ulama yang sering berbohong seperti Andri Kurniawan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan maraknya orang-orang seperti Andri Kurniawan ini berkhotbah apa saja dan dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Saya protes keras. Sebagai anak bangsa, sebagai rakyat yang membayar pajak, saya protes kepada negara. Kenapa orang-orang ini yang menghancurkan kebinekaan kita, yang menghancurkan keberagaman kita, dan berpotensi merusak keindonesiaan kita, dibiarkan begitu saja. Tolong, do something, Bapak pejabat yang terhormat. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan ujaran dari Andri Kurniawan, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Malang. Mudah-mudahan
apa yang saya suarakan, pemerintah merespon dengan cepat. Kami membutuhkan perlindungan. Rakyat semua menginginkan rasa kedamaian, kenyamanan, dan keamanan tanpa diganggu oleh orang-orang yang sangat rasis seperti Andri Kurniawan ini. Apalagi sering banget menyebarkan kebohongan-kebohongan dan fitnah. Kenapa tidak kunjung ditangani dengan baik? Baik sahabat Indonesia, saya tetap menyarankan pada Anda untuk memakai masker dalam berkegiatan sehari-hari, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKM.